pengajiannya baru nanti insyaallah kita menunaikan sholat ba'diyah zuhur bagi yang sudah ke lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah atas semua karunia-Nya yang tiada terhingga. Tentu bagi yang sungguh-sungguh bersyukur, semua karunia Allah adalah medianya untuk ia menambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini, juga untuk ia mempersiapkan kemuliaan-kemuliaan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan semua ibadah, amal soleh kita, seluruh aktivitas kita Allah catat sebagai balasan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua, uswah hasanah. Kita ingin menjadi umatnya yang layak mendapatkan syafaat. Karenanya kita selalu berusaha untuk mengikuti, meneladani, dan mengamalkan semua tuntunannya, termasuk siang hari ini. Kita sholat di rumah Allah, kita lanjutkan dengan silaturahim dan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melayakkan kita untuk mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah membahas ibrah dari beberapa nabi yang kita rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, tentu kepada penguatnya, yaitu hadis-hadis nabi, pandangan sahabat dan tabi'in. Hari ini kita memasuki kisah yang terbanyak, yang paling banyak disebut, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah putra dari Imran bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Berarti mau tidak mau, inti dari semua nabi, bahkan sampai Nabi Muhammad, adalah bergaris keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sebagai salah seorang dari nabi yang digolongkan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Al-Ahqaf 35. Yang mengatakan ulul azmi adalah Allah. Namun para ulama memahami ulul azmi itu adalah mereka yang memiliki tingkatan kesabaran yang paling tinggi. Itulah 5 nabi. Nabi Musa salah satunya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berarti nabi yang lain tidak sabar. Kalau nabi sudah otomatis sabar. Tapi karena ada tingkatan-tingkatan kesabaran, maka itulah yang disampaikan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi. Kalau ingin dikatakan bersabar, contohlah nabi-nabi utusan Allah yang bergelar ulul azmi. Siang hari ini kita meneladani Nabi Musa alaihi salam. Tentu yang sangat menarik dari Nabi Musa adalah ceritanya Allah abadikan dari mulai kecil, bahkan sebelum lahir sampai menikah pula, sampai kemudian selesai menyelamatkan kaumnya yang bernama Bani Israel, lengkap. Karenanya Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebut di Al-Quran. Di berbagai surat, bukan di satu surat saja. Dari Al-Baqarah sudah ada Nabi Musa, Ali Imran ada, surat Toha. Bahkan di surat-surat pendek, ya, di Juz Amma juga disebut kembali kisah Nabi Musa. Misalnya di Abasa wa Tawalla, itu menunjukkan perhatian besar Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kita juga layak untuk mengetahui bagaimana Nabi Musa dan ibrah yang
kita ambil dari perjalanan hidupnya. Nabi Musa Allah takdirkan lahir dalam suasana yang cukup berat. Karena ada ahli nujum yang meramalkan sang raja saat itu Fir'aun, Ramses yang keberapa, wallahu a'lam, karena versinya sangat banyak, tapi yang mudah beliau bergelar Fir'aun, yaitu yang memerintah Raja Mesir saat itu. Nah, ahli nujum meramalkan bahwa nanti ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang bisa saja akan menggantikan Fir'aun. Karenanya ia kemudian setuju dengan pandangan ahli nujum. Ya sudah, kalau begitu kalau laki-laki lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Masya Allah, Allah berkehendak lain. Harusnya dalam tanda kutip, ya sudah, yang lahir dari ibundanya Nabi Musa adalah yang perempuan supaya aman. Tapi Allah berkehendak lain. Namun setelah Allah berkehendak, Allah juga siapkan. Itulah kita yakin dengan kehendak Allah selalu ada yang disiapkan oleh Allah. Memang Nabi Musa sudah punya kakak dan kakaknya perempuan. Itulah kenapa yang keduanya laki-laki. Tidak berarti kalau perempuan lagi nggak sesuai. Ini contoh saja. Maka karena laki-laki otomatis sesuai dengan titah sang raja, semua harus dibunuh. Allah siapkan sang bunda untuk merencanakan rencana menyelamatkan bayinya Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian Allah jadikan semua yang melihat Musa bayi itu pasti kagum, pasti senang, pasti mencintai. Itulah kehendak Allah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ada pula ayat ini dibaca supaya orang suka sama dia. Beda ya. Kalau itu dulu, setiap yang melihat nggak akan kuat, melainkan dia akan menyayanginya. Sehingga sampailah sungai Nil, alirannya itu persis di depan atau di samping istana ada seorang Asia, permaisuri dari raja, mengambilnya. Dan ia katakan, ayahanda, suami atau raja, tolong yang ini dikecualikan. Masya Allah, bisa ya dikecualikan. Dan yang mengecualikan bukan bundanya, bukan kakanda Nabi Musa, tapi orang lain yang nun jauh di sana, yang notabene adalah permaisuri raja. Akhirnya karena yang minta permaisuri nggak bisa menolak, ya sudah, jadikan anak angkat kita diasuh sebagaimana yang lain. Dan itulah kenapa kemudian Allah siapkan pertolongan yang sangat dahsyat. Nabi Musa tidak disamakan dengan semua bayi laki-laki yang lahir, khususon Nabi Musa dibiarkan, bahkan akhirnya ia remaja dewasa dan sangat luar biasa. Itulah kekuatan, kekokohan, dan ketangkasan Nabi Musa sudah teruji. Pernah satu kali Nabi Musa memukul, tidak sengaja orang itu meninggal dunia. Karena latihan yang kita tahu tentu latihan fisik, latihan psikis juga, semuanya lengkap di istana ayah angkatnya yang bernama Fir'aun. Masya Allah, itulah kehendak Allah. Maka di surat Al-Qasas Allah abadikan yang paling lengkap dari Nabi Musa kecil bersama ibundanya, kakaknya, dan diasuh oleh ayah angkatnya dan ibu angkatnya. Ayat 4 sampai ayat 21. Wa awhayna ila ummi Musa, bahasanya wa awhayna, dan kami wahyukan. Pada wahyu tidak mungkin Allah berikan kepada selain Nabi. Dan bunda Nabi Musa bukan Nabi pasti, karena Nabi wajib laki-laki sesuai ketetapan Allah. Tapi Allah menyebutkan wa'auhayna spesial. Bu, ini adalah merupakan pertolongan Allah, karena tidak mungkin sang ibu menyelamatkan anaknya, bayinya yang masih menyusui, kok malah dihanyutkan ke sungai. Mungkin kalau sekarang ada ibu-ibu dengan alasan ikut Nabi Musa, bayiku aku hanyutkan di sungai. Itu adalah kesalahan besar.
Karena seorang bayi tidak mungkin dalam tanda kutip, tapi karena wahyu dari Allah, ya sudah dia menurut. Ini adalah isyarat dari Allah. Dan apakah bundanya diam? Tidak. Ia perintahkan kepada kakandanya Nabi Musa. Wa qalat li ukhtihi qusti. Ya, kamu ikuti adikmu yang ikut aliran sungai. Jadi kakaknya mengikuti karena perempuan tidak ada masalah. Jadi dia ikuti sampai ceritanya, dia cerita kepada bundanya, "Bun, ternyata bayi kita, adikku itu diambil oleh permaisuri Asia." Bundanya pun tersenyum. Ternyata sesuai dengan kabar gembira dari Allah bahwa nanti Allah kembalikan Nabi Musa kepada bundanya. Tidak sampai di situ. Ini adalah merupakan ketetapan Allah. Sang bayi Musa itu tradisi bangsa Arab adalah yang menyusui bukan bundanya. Kebanyakan yang menyusui wanita yang lain. Kenapa? Wallahu a'lam. Di antara hikmahnya dia mendapatkan banyak pelajaran. Maka yang menyusui itu adalah wanita yang terbaik. Bukan berarti bundanya tidak baik, tapi supaya dia dapat yang lain. Karena disitulah sesungguhnya pertemuan antara anak dengan beberapa bunda. Ada bunda kandung, tapi bunda yang menyusui. Masya Allah. Ketika dicari siapa yang menyusui Musa, Nabi Musa menolak, padahal dia masih bayi. Semua wanita yang hebat, yang paling bagus sekalipun ditolak oleh Nabi Musa, bayi Musa. Akhirnya kakak tadi mengatakan, di kampungku Tuhan ada seorang ibu yang baik banget, yang hebat. Dia tidak tahu bahwa ibu itulah adalah ibu kandungnya. Disampaikan, ya sudah, dicarilah. Sampai ke pelosok ketemulah dengan bunda Nabi Musa. Nabi Musa disusukan, langsung Nabi Musa senang dengan bundanya. Maka Allah sudah menjelaskan di surat Al-Qasas 13, kami kembalikan Nabi Musa kepada ibunya agar ibunya senang dan yakin kepada Allah. Subhanallah, bagaimana mungkin ya sang bayi kok bisa tahu, kecuali itu adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibrahnya adalah bahwa meskipun ibunda Nabi Musa, dia tahu bahwa anaknya ini bukan anak biasa, karena sudah diselamatkan melalui proses yang ia sendiri tidak tahu. Tapi bagaimanapun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mendapatkan jaminan pertolongan atau ada jaminan kebaikan dari Allah, tetap wajib ikhtiar. Maka bunda Nabi Musa menyiapkan peti bayi yang bagus. Bukan asal ya, karena kalau asal bukannya sampai ke tempat lain tapi mungkin hanyut di dalam sungai. Dia siapkan, plus dia siapkan ya botol kalau sekarang untuk sepanjang waktu Musa bisa menyusui. Atau ada riwayat yang mengatakan memang dia sudah dikenyangkan dulu. Musa yang bayi dikenyangkan baru dihanyutkan ke dalam sungai. Kemudian juga ada ikhtiar yang kedua, kakaknya tadi diminta oleh ibunya untuk mengikuti perjalanan adiknya. Ya, kenapa? Karena tentu bayi tidak mungkin bisa selamat kalau ada apa-apa di perjalanan. Sekiranya misalnya nyangkut di kayu, nah itu kakaknya yang gini. Ya. Jadi sepanjang itu diikuti perjalanannya karena yang perempuan memang tidak ada masalah. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bahwa kakaknya Nabi Musa itu ternyata seorang perempuan atau remaja yang mahir dalam berkomunikasi. Maka ketika semua ibu-ibu ditolak oleh bayi Musa untuk menyusui, dialah yang akan tangan dengan bahasa yang bagus. Kalau tidak kan tentu orang juga tidak percaya kepada remaja kakanda dari Nabi Musa. Itulah yang kemudian Nabi Musa memang beda dengan kakaknya. Nabi Musa kekuatannya pada fisiknya, kakaknya kekuatannya pada komunikasinya. Dan kita tahu Nabi Musa akhirnya minta kepada Allah, waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, aku tahu apa yang sulit aku lakukan. Komunikasiku kurang bagus, maka dampingkan aku dengan Harun
huwa aqsahu minni lisanan, alasannya dia lebih fasih untuk berkomunikasi. Kakak Nabi Musa fasih juga, tapi tentu lebih fasih Nabi Harun alaihi salam. Tapi itu adalah merupakan catatan bahwa ibundanya meskipun wa auhayna diberi wahyu, dia juga siapkan, karena ikhtiar itu wajib, meskipun tentu ia yakin bahwa di balik itu ada pertolongan Allah. Kita pun sama dari ibrah tersebut, meskipun kita sudah sangat yakin insya Allah kita ditolong, kita dibantu, tapi ikhtiar itu wajib untuk kita lakukan, karena ikhtiar tidak mengurangi pertolongan Allah. Justru bisa jadi kalau kita tidak ikhtiar, Allah kurangi pertolongannya. Maka beramal, berikhtiar itu hukumnya wajib, meskipun dia orang yang sudah terpenuhi dan tercukupi. Allah mengabadikan Nabi Musa untuk mengingat, seandainya Nabi Musa pun atau ibunya, kakaknya tidak melakukan apa-apa, namun Allah tidak mungkin membantu kalau hamba-hambanya tidak melakukan ikhtiar untuk mendapat pertolongan Allah. Selesai Nabi Musa alaihissalam ketika bayi, berganjaklah Nabi Musa ketika dewasa. Beliau adalah seorang yang dikagumi oleh bangsanya, namanya Bani Israel. Sedangkan Fir'aun itu berbangsa Kipti. Ada dua kabilah besar di Mesir. Maka saat Nabi Musa bertemu dengan seseorang yang sedang bertikai, di surat Al-Qasas 23, tatkala ia berada di tempat tersebut, ada dua orang yang berseteru berselisih. Maka ia bantu yang berasal dari kabilahnya, Bani Israel. Dan sebenarnya tidak ada niatan dari Nabi Musa untuk mencelakakan, sekedar melalai kalau bahasa kita. Tapi ia lupa bahwa fisiknya itu sempurna sudah. Jadi kalau sekarang mungkin sudah ya gymnya bagus gitu ya, sudah latihan fisiknya paling bagus karena di istana tentu memanah gitu ya, berkuda, udah sangat tangkas karena ayah angkatnya itu tidak membeda-bedakan antara anak angkat atau anak sendiri. Maka Nabi Musa pun fasilitasnya sama dengan anak-anak yang lain. Ia lupa bahwa kepalanya itu adalah bukan kepala biasa. Ia pukul sekali, terjatuhlah. Maka saat itu semua yang berasal dari kabilah Kipti datang untuk minta pertanggungjawaban Nabi Musa. Nabi Musa bukan melarikan diri, tapi ia tahu, diingatkan oleh salah seorang sahabatnya, Musa, pergilah kamu meninggalkan Mesir, karena orang-orang hendak mencelakakan kamu. Nabi Musa meninggalkan Mesir, Allah beri petunjuk ke Madian. Karena disitulah Nabi Musa pula mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi sebelum wahyu Allah berikan, Allah siapkan dulu, Allah uji dulu. Ujiannya dia bertemu dengan Nabi Syuaib yang nanti menjadi mertuanya. Masya Allah. Sampailah Nabi Musa ke perbatasan Madian. Dilihatlah orang-orang sedang mengambil air. Maka melihat Nabi Musa ada dua perempuan yang kesulitan mengambil, karena tentu dia perempuan dan ayahnya sudah lanjut, maka ia harus mengambil air. Tapi kan tidak mungkin berdesak-desakan dengan kaum laki-laki yang banyak. Selalu tidak diberikan kesempatan untuk mengambil. Jadi datang di ini lagi, ya dia mundur lagi, laki-laki datang lagi. Begitulah namanya orang yang ingin mendapatkan air. Maka saat itulah Nabi Musa bertanya, apa yang kau lakukan? Dia katakan, kami ingin mengambil air. Maka Nabi Musa membantu, dan kemudian dua putri dari Nabi Syuaib itu mengatakan bahwa Anda sudah membantu kami. Tradisi kami yang membantu, kami bantu. Mohon Anda ikut bersama kami ke kampung kami bertemu dengan ayahanda kami. Karena dua perempuan dan Nabi Musa laki-laki, itulah Allah tuntut. Nabi Musa mengatakan, engkaulah berdua yang jalan di belakang, aku yang di depan. Kenapa? Khawatir timbul fitnah.
yang kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi bahwa laki-laki di depan, kaum wanita di belakang. Asal muasalnya itu, tapi tentu keadaan tidak selalu demikian. Ya, kalau membahayakan biasanya kan masuk mobil, laki-laki duluan atau perempuan duluan, lihat keadaan. Tapi kalau perempuan dua masuk, nanti ditinggal mobilnya, bahaya juga. Ini contoh saja, tapi begitulah memang kebaikan dari Nabi Musa. Dia ingin, tidak ingin ada fitnah, karena keduanya tentu perempuan, bahkan sudah dibantu. Sekiranya Nabi Musa punya niatan jahat, tentu kedua perempuan itu juga dalam tanda kutip dia akan memenuhi. Tapi kan tidak begitu. Sampai ke kampungnya, barulah Nabi Syuaib mengatakan, kebiasaan kami membantu, tapi maaf, aku malah ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua putriku. Syaratnya Nabi Musa harus bekerja selama 8 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Syarat 8 tahun itu dia penuhi 10 tahun. Fa'in atmamta asyran famin indik. Ya, berarti dia melampaui dari persyaratan yang ada. Namun dia bekerja tanpa upah sekalipun. Dan begitulah Nabi Musa sudah diuji oleh Allah. Dia lulus dari ujian. Betul-betul dia membantu dengan tulus. Dan akhirnya Nabi Syuaib juga tentu dalam waktu 10 tahun dia bekerja mencari, ya kalau sekarang tentu menggembala kambing mungkin, mencari air dan sebagainya, itu Nabi Musa. Karena dua putrinya memang tentu secara fisik tidak lebih kuat dari Nabi Musa alaihi salam, maka 10 tahun itulah Nabi Musa membantu tanpa ada upah. Dan pada akhirnya Nabi Syuaib melihat betul-betul kejujuran dan kekuatan. Inni hafizun alim, kuat dan jujur, itulah yang dijadikan alasan untuk beliau menikahkan dengan salah seorang dari dua putrinya. Disitulah banyak riwayat yang mengatakan sebetulnya sepanjang 10 tahun Nabi Syuaib itu tidak hanya minta Nabi Musa bekerja, tapi selama itu dikatakan Nabi Musa dapat banyak ilmu, dapat banyak bimbingan dari Nabi Syuaib, seniornya. Dan Nabi Syuaib sudah diberitahu oleh Allah melalui wahyu bahwa Musa itu nanti akan menjadi nabi. Maka ada pula riwayat yang mengatakan tongkatnya Nabi Musa itu pemberian dari Nabi Syuaib. Ada pula yang mengatakan bahwa semua ilmu-ilmu Nabi Syuaib juga sudah diwariskan kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena setelah dari Madian, Allah perintahkan kembali ke Mesir. Bayangkan, dia punya sesuatu, ya, track record yang gak bagus. Pernah dengan tidak sengaja membunuh seseorang, mungkin masih membekas. Tapi sudah diselesaikan 10 tahun itu oleh Nabi Syuaib. Dan akhirnya Nabi Musa diperintahkan kembali untuk bertemu dengan Bani Israel, ayah angkatnya, ibu angkatnya, dan semuanya. Berakhir Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan dari lautan yang sangat luas, dan kemudian diselamatkan dengan tongkat yang Allah anugerahkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itulah Nabi Musa. Di ayat 164 surat An-Nisa memang ada kekhususan. Wahyunya dikhususkan. Nabi Musa diperintah untuk datang ke suatu tempat, Bukit Tursina. 40 ia kemudian bertemu dengan Allah. Maka sepanjang waktu 40 itu dia mendapatkan banyak sekali wahyu dari Allah, spesial untuk Nabi Musa, karena memang panjang waktunya yang ia harus lakukan di Mesir bersama kaumnya. Kemudian Nabi Musa juga adalah satu-satunya nabi yang bergelar kalimullah, wa kallamallah Musa taklima. Yang lain itu wahyu sudah selesai, bisa melalui mimpi, bisa melalui malaikat Jibril, atau melalui berbagai, ya, fenomena alam. Ada lonceng yang besar atau ada angin yang gemuruh, itu tanda wahyu akan turun. Nabi Musa langsung dipanggil oleh Allah di satu tempat,
dan Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendengar ucapan Allah sebagai wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Sekaligus pada saat menerima wahyu, Allah tambahkan wa alqi asok. Nah, Musa, tongkat yang ada di tanganmu. Tadi ada dua versi. Ada yang mengatakan dari Nabi Syuaib, ada yang mengatakan di sepanjang perjalanan itu Nabi Musa mengambil kayu. Atawakkau alayya wa husyala biha ala ghanami. Awalnya kayu itu hanya untuk membantunya di perjalanan. Ya, kalau bahasa kita orang melakukan perjalanan zaman dulu itu kan, ya kalau naik, ya kayu itu dijadikan tempat atau untuk membantunya, memudahkan atau untuk pegangan dan sebagainya. Maka terkejutlah Nabi Musa ketika di surat Al-Qasas 32 kata Allah, ya masukkanlah tanganmu, lemparkanlah tongkatmu, kemudian tongkat itu akan menjadi ular. Disitulah Nabi Musa pada awalnya tidak menyadari bahwa tongkat itu adalah juga mukjizat dari Allah. Ditambah mukjizatnya adalah Allah katakan, masukkan tanganmu ke leher bajumu, nanti akan ada cahaya putih, bukan penyakit. Kemudian dekapkan kedua tanganmu ke dada kalau kamu merasa khawatir. Karenanya itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa saat berhadapan dengan ayahandanya. Ia sengaja meletakkan tangannya di bajunya, maka itu adalah untuk menenangkan dirinya. Ditambah tentu doa yang sangat masyhur yang sering dibaca juga, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu juga menjadi catatan bahwa Nabi Musa untuk menenangkan dirinya beliau membaca doa itu. Tapi sebelumnya Nabi Musa meletakkan tangannya di dadanya karena itu perintah Allah, atau untuk menenangkannya juga Nabi Musa selalu menggunakan tongkatnya. Dalam cerita memang hanya 2 kali terjadi. Tongkat dilempar menjadi ular, tongkat dilempar menjadikan lautan sebagai daratan, dikembalikan lagi dari daratan menjadi lautan. Namun riwayat yang lain mengatakan bahwa tongkat itu multifungsi. Ya, Nabi Musa menggunakan saat menggembala kambing, Nabi Musa menggunakan saat melintasi perjalanan yang sukar, Nabi Musa juga menggunakan saat dia ingin mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Maka ada satu doa yang selalu dipanjatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikaitkan itu dengan peristiwa Nabi Musa menyelamatkan kaumnya dari lautan yang sangat besar. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis Imam At-Tabrani disebutkan bahwa Nabi mengajarkan kalimat ini kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ala u'allimuka kalimat, wahai bin Mas'ud, maukah aku ajarkan doa? Di mana doa ini dulu dibaca oleh Nabi Musa saat melintasi lautan. Maka kata sahabat, ya kami mau ya Rasul. Maka dibacalah doa ini, Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagimu, engkau adalah zat yang dimintai pertolongan, tidak ada kekuatan dalam melakukan apapun kecuali dari engkau yang maha kuat, yang maha tinggi, al-ali al-azim. Maka doa itu diabadikan oleh Nabi. Tentu kalau sekarang dibaca bagus, tapi kita tidak punya tongkatnya, jadi cukup dengan bacaan tadi. Karena Nabi Musa tentu dibekali dua oleh Allah. Fisiknya memang ada sarana prasarana yang bernama tongkat, non fisiknya adalah doa yang sangat mustajab untuk Nabi Musa alaihi salam. Selesai itulah maka Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Paling banyak sejarah Nabi Musa adalah dengan Bani Israel. Dan kita tahu bagaimana dalam tanda kutip ya keras kepalanya kaumnya yang bernama Bani Israel. Seandainya Nabi Musa tidak ulul azmi, mungkin dia sudah menyerah. Disuruh masuk enggak mau.
Mereka minta lagi, turunkan dari langit manna dan salwa. Jadi kerja nggak mau, tapi pengen dapat sesuatu. Ada masalah, Nabi Musa yang suruh kerja, sudah selesai, mereka yang mendapatkan keuntungan. Bahkan Allah siapkan al-manna wa salwa. Mereka pula pernah dinaungi oleh awan. Dahsyat sekali itu. Satu kaum yang pernah dinaungi oleh awan. Karena panas sekali, mereka melakukan perjalanan panjang. Bahkan arba'ina yaumah. Arba'ina sana. Mereka pernah tersesat 40 tahun. Arba'ina sana. Yatihuna fil ardi. 40 tahun. Karenanya disitulah juga Nabi Musa sudah teruji kesabarannya. Layaklah dia bergelar ulul azmi. Yang paling berat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, adalah sebetulnya Bani Israel itu adalah kaum yang tertindas, yang lemah. Karena memang Fir'aun itu tidak suka dengan Bani Israel lantaran ada ramalan yang mengatakan nanti ada seseorang yang akan menggantikannya dari kalangan Bani Israel. Tentu dalam konteks ini kan urutannya tidak begitu, bukan keturunannya, maunya dari keturunannya. Tapi Allah siapkan malah Nabi Musa. Maka Bani Israel disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi kaum laki-lakinya itu dibunuh, kaum perempuannya dihinakan oleh Fir'aun. Dan itu terjadi bertahun-tahun lamanya. Namun malah setelah Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa ke Palestina dari Mesir, bukannya mereka semakin bersyukur kepada Allah, atau minimal mereka itu berterima kasih kepada Nabi Musa yang menyelamatkan, namun mereka malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, sudah selamat saja masih saja mereka meminta sesuatu yang itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya diperintah oleh Allah untuk menggunakan tongkatnya ke sebuah batu, maka mengalirlah 12 mata air sesuai dengan jumlah kafilah yang ada. Isnai asyara nakibah. Kemudian dinaungkan oleh awan, diberikan makanan yang lezat, alman wasalwa. Alman itu adalah sejenis minuman yang seperti madu. Kemudian as-salwa adalah sejenis makanan dari burung puyuh yang dagingnya empuk. Sehingga dikatakan oleh para ulama, peristiwa yang sangat besar itu adalah kesabaran Nabi Musa bagaimana dengan Bani Israel. Memang ada dua kemungkinan. Kalau kesabaran Nabi Musa dengan Fir'aun memang tidak selamanya. Tapi dengan Bani Israel itu selamanya, karena itulah umatnya, itulah masyarakatnya, itulah kabilahnya. Dia tidak ada peluang untuk meninggalkan Bani Israel. Kalau kepada Fir'aun, ya dia punya peluang meninggalkan. Misalnya kalau nggak setuju ya udah, dia keluar aja, nggak ada masalah. Tapi Bani Israel enggak. Sampai akhir hayat Nabi Musa harus membantu Bani Israel, bahkan memberikan banyak kebaikan kepada mereka. Dan selalu saja Al-Quran mengatakan, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Namun ternyata mereka durhaka, mengingkari, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak juga hukuman yang diberikan kepada Bani Israel, termasuk ketika mereka diperintah untuk menyembelih sapi betina, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Dikatakan betul inti dari kehidupan Nabi Musa adalah bersama kaumnya Bani Israel. Namun dalam perjalanan ada dengan Nabi Syuaib, ada dengan dua putrinya, ada pula dengan Fir'aun ayah angkatnya, dengan masyarakat Mesir. Namun intinya Nabi Musa alaihissalam memang diperintah oleh Allah untuk menyelesaikan kebaikan-kebaikan, dan itu diakui oleh Bani Israel. Hanya mereka memang tidak mengakui secara langsung, namun bahkan mereka mengingkari apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Sebenarnya ketika Allah mengatakan tentang mereka, kalau mendapatkan keburukan yatayyaru bi Musa, kalau mendapatkan kebaikan mereka lupa kepada Nabi Musa. Itulah muncul kata tatayyur dalam peristiwa Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi kalau kering tanahnya,
panennya tidak jadi, mereka nyalahkan Nabi Musa bahwa ini kesialan ini dalam tanda kutip gara-gara Musa. Tapi ketika panennya jadi, mereka melupakan Nabi Musa alaihissalam. Itulah Allah istilahkan ya tayyaru bi Musa wa mama'ah. Karena itulah banyak sekali juga tidak hanya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel, tapi juga banyak sekali hukuman, banyak sekali ya hal-hal yang terjadi dalam rangka agar kaumnya betul-betul semakin dekat dengan Allah, semakin percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikenallah Bani Israel adalah kaum yang banyak mendurhakai para nabi. Bahkan dalam riwayat mereka pernah membunuh 350 nabi lebih. Masya Allah. Padahal sekian banyak nikmat Allah yang sudah Allah anugerahkan kepada mereka. Dan Bani Israel bukan hanya kaumnya Nabi Musa. Semua nabi itu kaumnya adalah Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Sulaiman pun sama, Nabi Isa pun sama, Nabi Daud pun sama. Namun yang terbanyak Allah kisahkan dan ceritakan adalah Nabi Musa dengan Bani Israel. Itulah beberapa ibrah dari kisah Nabi Musa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Paling banyak di surat Al-Qasas. Bisa dibayangkan di surat Al-Qasas itu dari ayat 4 sampai 82. Bahkan dikaitkan pula dengan Qarun. Padahal nggak ada hubungan ya Qarun dengan Nabi Musa secara langsung. Tapi di antara tipe kaumnya Nabi Musa adalah tipe Qarun. Lengkapnya sudah di zaman Nabi Musa. Ada Fir'aun, ada Qarun, bahkan ada Haman yang sudah kita bahas pada saat tentang membahas Nabi Harun. Semuanya lengkap di zaman Nabi Musa alaihissalam. Termasuk kisah Qarun adalah orang yang sangat kaya, namun dia menimbun harta. Dikatakan sepupu Nabi Musa, masih ada hubungan keluarga, namun ia amat sangat jauh dari Nabi Musa karena menganggap semua kekayaan adalah miliknya atau semua kekayaan adalah hasilnya saja. Ia lupa bahwa betul hakikat dari semuanya adalah dari Allah. Meskipun kita juga ikhtiar memohon dan berikhtiar, tetap kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi kepada Qarun. Dikenallah istilah dengan harta karun. Harta Qarun itu harta yang terpendam. Dan begitulah Allah ingatkan di surat Al-Qasas 77 sebagai pelajaran terakhir dari surat yang banyak menyebut kisah Nabi Musa, bahkan paling lengkap dan berurutan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Ujungnya itu ayat 77. Ujungnya adalah wahai semua umat atau semua hamba Allah, kalian bekerja untuk meraih akhirat, tapi jangan engkau lupakan dunia, terus berbuat baik dan jangan berbuat kerusakan. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wala tansa. Luar biasa. Tuntunan terakhir itu karena sudah dilalui berbagai macam keadaan, akhirnya semuanya diminta oleh Allah, khususnya Nabi Musa tentu saat itu untuk tetap melakukan amal, aktivitas, orientasi yang paling tinggi untuk dapat akhirat. Tapi dunia dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena dunia adalah jembatan kita untuk mendapat akhirat yang terbaik. Dunia baik, insya Allah akhirat baik. Dunia terbaik, akhirat pula yang terbaik. Itulah inti dari surat Al-Qasas 77 sebagai pelajaran terakhir. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, menceritakan kisah Nabi Musa. Di dalamnya banyak ya pemain-pemain lain, aktor-aktor lain, pemeran-pemeran lain. Ada ayah angkat, ada kakak, ada bunda, ada dua putri, ada Nabi Syu'aib, bahkan ada Bani Israel, ada Haman, ada Qarun, dan ada Fir'aun. Itulah kelengkapannya. Maka dikatakan satu-satunya Nabi yang paling banyak dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang paling banyak yang diceritakan, bahkan tidak hanya satu surat, mayoritas surat-surat selalu ada ya cerita sedikit tentang Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan perhatian besar
Allah kepada Nabi Musa, dan kita juga insya Allah berusaha untuk banyak mengambil pelajaran tidak hanya dari Nabi Musa, tapi dari semua Nabi yang Allah ceritakan, yang Allah kisahkan. Karena di antara cara Al-Quran memberikan bimbingan adalah melalui cerita. Dan benar dalam ilmu pendidikan bahwa cerita itu adalah media yang efektif untuk menanamkan akhlak yang mulia kepada peserta didik. Di sini Al-Quran banyak bercerita. 2/3 Al-Quran isinya cerita. Berarti itulah cara Allah untuk menanamkan kemuliaan, keagungan, akhlak yang luhur melalui cerita-cerita. Ceritanya malah banyak cerita para nabi, manusia terbaik sepanjang masa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat-ayat Al-Quran tadi, dari tuntunan Nabi, hadis-hadis Nabi, merupakan pemberat timbangan kita dan akan menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dari beberapa ayat-ayat yang membahas tentang ibrah dari kisah Nabi Musa. Kalau kisahnya banyak dikisahkan, tapi ibrahnya itulah inti dari kisah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jangan lupa kata Allah, pada cerita-cerita mereka itu banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak nasihat untuk kehidupan. Insyaallah. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Filenya atau materinya sudah ada di panitia. Jika ingin untuk menambah lagi khazanahnya, perenungannya, penghayatannya terhadap beberapa ayat, silakan bisa merujuk kepada materi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, semakin memberkahi waktu kita, memberkahi tempat kita bertugas, memberkahi semua yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.